Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Umi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan ya dengan Umi Yumira Simamora MPD. Baik, kita awali dengan memperhatikan gambar berikut ya. Nah, coba Anda perhatikan pada gambar berikut, kira-kira ini gambar apa ya? Jeruk ya. Nah, ini satu buah jeruk ya. Ini satu buah jeruk. Kemudian jeruk tersebut kita potong menjadi dua seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian yang dua jeruk ini tadi kita potong seperti ini deh ya, ini jadi bentuknya. Kemudian yang dua ini kita potong lagi seperti ini ya, sudah diilustrasikan di gambar. Maka potongannya menjadi seperti ini, satu menjadi dua dipotong, ini juga. Nah, apa yang bisa Ananda perhatikan dari gambar tersebut ya? Dari satu buah jeruk kita potong menjadi ya, satu buah jeruk ini kita potong menjadi dua bagian, maka bentuknya seperti ini. Kemudian yang dua bagian kita potong lagi menjadi bentuk seperti ini, maka potongannya menjadi 4. Nah, jadi yang disebut gambar pertama tadi yang ini disebut 1/2 ya. Kenapa? Karena dari satu jeruk kita potong menjadi 2, maka dia menjadi 1/2 atau setengah dan ditulis 1/2 seperti ini ya. Nih. Oke. Nah, kemudian yang ini tadi, yang gambar kedua, ini potongan dari yang sini ya. Berarti kalau kita gambarkan bulat yang tadi dipotong ini jadi 1/2. Jadi bentuk yang ini dipotong kembali ya, menjadi 1/4 atau 1/4 atau dituliskan 1/4 ya, tuliskan seperti gambar seperti tulisan seperti ini tadi ya. Nah, selanjutnya bilangan 1/2 dan 1/4 disebut bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, 1 disebut pembilang. Yang atas ini ya, ini pembilang, dan 2 ini disebut sebagai penyebut. Jadi kalau 1/4, satunya sebagai pembilang dan 2-nya sebagai penyebut. Oke, mohon Ananda pahami itu bahwa sebuah pecahan itu dinyatakan sebagai bentuk A per B ya. Di atasnya disebut sebagai pembilang, di bawahnya disebut sebagai penyebut. Oke, selanjutnya. Maka bilangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 ya. Ketentuannya B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Disebut bilangan pecahan. Jadi bilangan A disebut pembilang, B disebut pecahan. Oke, Anda harus bisa memahami bahwa pecahan itu adalah bilangan yang berbentuk A per B dan B-nya itu tidak 0 dan bukan faktor dari A. Oke. Nah, untuk menggambarkan bentuk-bentuk pecahan atau menentukan pecahan-pecahan senilai, kita bisa perhatikan gambar bilangan berikut ya. Nah, coba Ananda pahami bahwa bilangan ini kita mulai dari sini ya. Ada sebuah garis bilangan. Ini kita mulai dari titik 0. Kita nyatakan ini sebagai 0/2. Kemudian dengan jarak yang sama kita buat ini 1/2 ya. Setelah 0, kemudian ini 1, kemudian 2, 3, dan 4 ya. Jadi ketentuannya dia memiliki jarak yang sama dari satu interval ke interval yang lain. Oke. Jadi kalau Ananda diminta gambarkanlah sebuah garis bilangan ya, gambarkanlah sebuah bilangan pecahan ya, menggambarkannya dengan mengambil jarak yang sama dengan melihat pembilang dan penyebutnya. Oke, nah selanjutnya pada gambar yang kedua, coba perhatikan ini kita mulai dari 0 tapi kita ambil penyebutnya adalah 3 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kamu bisa menyebutkan ini 0, 1, intervalnya ya, jaraknya sama. Kemudian kalau kita ambil penyebutnya 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya.
Kemudian kalau 5 seperti itu juga, dan seterusnya. Pada gambar selanjutnya juga seperti itu. Jadi untuk menentukan gambar bilangan pecahan, kamu menggambarkannya, kemudian bedanya apa. Kalau dia bisa disederhanakan itu berarti 1 ya, 2/2 1 ya, 4/2 2. Jadi kalau kita kembali ke konsep bilangan bulat ya, ini setelah 0 ini 1, setelah 1 2. Ini juga seperti itu, ini 0, kemudian ini 1, 3/3 ya, 6/3 itu 2 ya, 0 1 2 ya. Kemudian ini 0, setiap 0 dibagikan berapapun hasilnya tetap 0 ya. 4/4 1, 8/4 2 ya, tetap konsepnya 0 1 dan 2 ya. Jadi misalnya kamu diminta gambarkan bilangan pecahan dengan komponen penyebutnya adalah 6 ya. Misalnya kamu diminta seperti itu, maka tinggal buatkan. Misalnya kita gambar seperti ini ya, berarti diminta adalah 0/6 ya. Kita kasih jarak lagi, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Ini kalau pakai penggaris jaraknya harus sama ya, 5/6, 6/6. Nah 6/6 ini sama dengan 1, tadi ini 0 ya, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 ya. 12/6 itu sama dengan 2. Maka ini menunjukkan sebuah bilangan dari 0, 1 dan 2. So, kita konsepkan ke dalam bentuk pecahan seperti ini gambarnya ya. Oke. Nah, menentukan pecahan senilai tanpa garis bilangan. Jadi kalau tadi seperti yang ini sudah kita gambarkan, ini bisa kita tentukan juga pecahan senilainya ya. Mana yang merupakan pecahan senilai? Jadi kalau kita perhatikan 2/2 itu sama dengan 3/3 yang memiliki nilai sama ya. 2/2 sama dengan 3/3. Atau 4/2 sama dengan 6/3 ya. Bisa juga kita nyatakan sebagai pecahan senilai 4/2 karena nilainya dibagikan sama dengan 2. 6/3 juga sama dengan 2. 8/4 juga sama dengan 2. 10/5 juga sama dengan 2. Dari sini pun bisa kita nyatakan pecahan senilai itu adalah 4/2 sama dengan 6/3 sama dengan 8/4 ya. Nah, tanpa garis bilangan itu pun bisa kita lakukan. Misalnya, tentukan pecahan senilai dari 3/6 ya. 3/6. 3/6 sudah digambarkan, maka ini disederhanakan sama-sama bagi 2. 3/6 maka sama dengan 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi 3/6 itu sama dengan 1/2. Ini senilai. Kenapa senilai? Karena nilainya sama ya. Oke, selanjutnya ilustrasi gambar berikut dari sebuah jeruk tadi ya. Ini kalau kita tuliskan ini yang utuh ya, ini yang utuh satu bulatan utuh, kemudian ini setengahnya, ini 1/4-nya, ini 3/4. Tapi kalau kita nyatakan ke dalam konsep pecahan ya, ini 0/4 ini ya, 0/4, 1/4, ini 2/4, ini 3/4 ya. Jadi 2/4 itu sama dengan setengah. Kalau kita ilustrasikan secara gambar seperti ini, ini 1 ya. Ini bulatnya, ini setengahnya, ini 1/4, ini 3/4 ya. Oke. Bentuk-bentuk pecahan biasa ya, seperti tadi kita nyatakan sebagai A per B. Pecahan campuran ada komponen angka di depannya ya, campur antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan
ya. 1, 1/2, 2, 1/4. Pecahan desimal yang memiliki koma. Nih, persen yang ada tanda persennya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lihat bagaimana cara merubah suatu pecahan ke pecahan lain. Nah, misalnya setengah, kita merubah ke persen ya. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, setengah tinggal kalikan 100 sama dengan 50%. Biasa ke persen, ingat persen itu kalikan 100%. Kali 100%. Jadi seperempat juga kali 100%, seperempat kali 100 ya, seperempat kali 100. Ini 100 bagi 4 artinya sama dengan 25 ya, 25%. Ya, ke persen. Berarti pecahannya kalikan dengan 100% ya. Kemudian mengubah desimal ke persen. Ya, sama seperti tadi, desimalnya ini kalikan 100% ya. Jadi 0,5 kali 100. Ya, ini harus Anda pahami juga. 0,5 kali 100%. Ya, jadi kita kalikan 0,5 kali 100. Nah, kalau mengali 0,5 kali 100, kamu tinggal geser aja komanya ya. 0,5 kita geser komanya 1, 2, maka ini menjadi 50. Ini habis ya, 50%. Sama dengan 0,62 geser komanya sebanyak 2 kali, 1, 2, berarti habis semua komanya, jadi 62% ya. Oke, selanjutnya pecahan biasa ke desimal. Nah, kalau kita mau merubah pecahan biasa ke desimal, maka ini kalikan dengan cari komponen angka berapa saja sehingga kita mudah untuk merubahnya ya. Kamu boleh merubah 1/2 dengan membagi. Langkah pertama, boleh 1/2 itu sama dengan 1/2. Boleh seperti ini ya. 1/2 nggak bisa, datangkan nolnya. Jadi ini 0 sama-sama datang ya. Ini 0, sini 0. Kemudian 10/2 5. 5 kali 2 10. Maka pecahan desimal adalah 0,5. Atau boleh dengan konsep yang sudah kita buatkan di sini ya. Jadi nih, berarti setengah kali 50/50. Kenapa kita kejar 50? Kita upayakan di bawahnya supaya kali 100. Jadi 100/2. Jadi 50/50 sama dengan 1 kali 50, 50/100. Nah, kalau sudah per 100 kan kita tinggal, kalau dikali tadi geser komanya ke belakang, kalau dibagi geser komanya ke depan. Mulai dari sini 1, 2, maka datang di sini 0 ya, 0,50. Sama dengan 1/4. Ya, 4 kali berapa supaya 100? Pastinya 25 ya. Maka ini harus 25. Kenapa kita buat ini sama? Supaya ini tidak merubah nilai. Ini kita bagikan 1 ya. Jadi 25/100 sama seperti tadi, geser komanya ke depan 2 kali. Jadi 0,25. Oke. Ya. Kemudian pecahan desimal ke persen. Ya, ini tinggal sederhana saja ya. Pecahan desimal tinggal rubah ini 0,4, 1 di belakang koma. Berarti 4/10 kali 100%. Tinggal coret nih ya, 4 kali 10 40%. Sama dengan ini ya, 7/10 kali 100%, 10 sama 100 habis, tinggal 7 kali 10 sama dengan 70%. Oke, demikian penjelasan kita tentang bilangan pecahan, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.